Ya, malam semua. Eh, Sekarang jam berapa nih? Jam 7 lewat 5. Oh, enggak sih, jam 7 lewat 3 ternyata. Udah jam 7. Ini aku baru balik dari kantor ya. Dan sebenarnya sambil mikir sih mau bikin konten, mau bikin video soal apa gitu ya. Kayaknya karena kemarin udah 2 kali bahas tentang bursa transfer, meskipun cuma dari seri A dan IPL aja. Nah, kemarin udah nonton tuh video gue, dan salah satu orang kantor yang udah nonton nih cerita ngomong kayak gini, karena itu video yang seri A ya, suami gue fansnya AS Roma. Nah terus kayaknya oke, itu bisa jadi salah satu opsi deh untuk di bahasan hari ini. Mungkin nggak akan panjang lah. Berarti sekarang kita coba mungkin flashback sedikit kali ya. Roma dulu seperti apa, sekarang seperti apa, dan mungkin kedepannya kayak gimana ya. Jadi yang gue tahu ya, Roma itu dari awal periode mungkin tahun-tahun 2000-an itu termasuk tim top di Serie A ya, bareng Juve, bareng Milan, terus nggak lama Inter naik. Nah setelah tahun 2010-an itu gue mulai ngikutin lah sepak bola Italia. Nggak terlalu ngikutin banget, cuman ya sedikit banyak tahu lah. Roma itu sering di papan atas, maksudnya sering di rank 2, rank 3, cuman nggak stabil. Jadi banyak momen dimana akhirnya jatuh ke rank, jatuh sampai nggak lolos Liga Champion lah. Waktu itu Serie A jatahnya masih 4 kalau nggak salah, untuk Liga Champion lah. Nah mungkin gue bahas beberapa yang gue tahu aja ya. Roma itu pas gue inget dulu ada yang ngelatih, namanya Rudi Garcia, yang sekarang ngelatih Napoli. Nah itu sempet perform di musim berapa coba, gue sambil lihat ya. Roma di bawah Garcia tahun 2000 berapa nih, kita lihat 2013 sempat Rudi Garcia masuk. Itu benar-benar bawa angin segar, dimana Roma sempat di papan atas selama hampir setengah musim kalau nggak salah. Itu dengan catatan unbeaten yang banyak tuh, gue lupa lah berapa unbeaten, pokoknya banyak. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya kalah sama Juve yang memang secara kualitas pemain jauh lebih di atas Roma. Dan waktu itu Juve itu masih sama Conte kalau nggak salah ya. Gue lupa Conte atau sudah Allegri masuk. Kalau nggak salah sih Conte tuh. Nah terus gue inget momen satu dimana waktu itu perempat final Liga Champion. Gue lupa tahunnya, mungkin 2017 atau 2018. Roma lawan Barcelona. Dimana di leg pertama Barcelona menang 4-1. Seingat gue 4-1 deh. Waktu itu menang 4-1. Coba gue. Iya bener, 2018 ya, Barcelona menang 4-1. Nah itu udah ekspektasi udah tinggi banget lah, Barca akan lolos. Leg kedua dibalik 3-0. Jadi di tahun itu kan Champions League masih menerapkan sistem gol tandang. Jadi siapa yang bikin gol paling banyak di stadionnya lawan dengan agregat yang sama ya, itu menang. Karena agregat 4-4, kalah 1-4 di Barcelona, menang 3-0 di Roma, dan dia bikin 1 gol di Spanyol waktu itu, lolos. Meskipun akhirnya di semifinal kalah lawan Liverpool kalau nggak salah sih. Liverpool udah sama si Mohamed Salah ya, tahu ya, mantan pemain Roma juga. Itu waktu itu pelatihnya sih lupa gue, pelatih asal Itali, pelatih muda waktu itu yang ngelatih.
kalau nggak salah namanya Eusebio Di Francesco. Nanti bisa di inilah koreksi lah kalau misalnya salah. Nah setelah itu Roma naik turun nggak jelas, gue nggak ngikutin lagi sampai akhirnya Mourinho masuk di tahun 2 tahun ini, musim ke-2 dia ya, berarti 2 musim yang lalu kalau nggak salah deh. Coba gue lihat dulu. Iya, 2021. Jadi mau ini setelah dipecat dari Spurs, dipecat ya, pindah ke AS Roma. Jadi gue bingung ya. Jadi Roma ini kan sebenarnya tim besar. Oke lah ngambil pelatih dari luar. Cuman kok yang diambil Mourinho, di mana Mourinho itu menurut gue peaknya dia adalah saat di Inter yang dapat label ngalahin si Munchen waktu itu di final Champions League. Habis itu Mourinho kan di Madrid turun, setelah itu ke Madrid kayak gitu-gitu aja. Ke Chelsea sempat sekali juara IPL, habis itu kan dipecat juga. Terus ke MU ya cuman dapat trofi European League sama Piala FA atau Piala Carling lupa. Nah dan di situ gaya mainnya udah nggak relevan dengan zaman sekarang, dimana mainnya masih bertahan, masih defense low block, ngandelin counter attack, bahkan parkir bus. Ini gue nggak tahu kenapa, dasarnya apa, mungkin karena ya mungkin mental juara atau apalah dengan track recordnya Mourinho. Di musim pertama Mourinho itu juara dia, juara yang European Conference League. Kalau tahu yang kasta Eropa kan Champions League, terus bawahnya si European League, baru Conference League. Nah itu juara edisi pertama. Musim kedua masuk naik ke European League, kalau nggak salah kalah di final deh. Ya itu juga pencapaian sebenarnya ya. Cuman kelihatan Mourinho tuh mainnya kayak gimana. Masa European League aja kalah gitu loh. Di Serie A pun gue nggak begitu banyak nonton si ini ya, Roma. Beberapa kali lawan tim-tim besar aja sih nonton. Nah kadang-kadang bisa main bagus ya, nggak bertahan, coba keluar nyerang, coba ngepres, coba bikin peluang. Jadi nggak cuman bertahan nunggu ngincar counter kayak Stellenbosch yang bertahan nunggu ngincar counter. Cuman kalau gue bilang ya nggak, selama masih Mourinho ya susah, kecuali Mourinho mungkin nanti berubah menjadi pelatih yang lebih menyerang, yang ngelihat sekarang kan pelatih kan kiblatnya menyerang ya, Pep, Klopp, terus Nagelsmann, Ten Hag, siapa lagi ya, ya itulah nama-nama yang main nyerang kayak gitu. Mungkin kalau bisa berubah gaya main lebih nyerang, mungkin lebih bisa berprestasi dari sekarang. Nggak harus juara, cuman bisa berprestasi, bisa tampil lebih bagus. Karena sebenarnya pemainnya nggak jelek. Di depan ada Abraham, terus ada Dybala gratis tuh, terus ada Pellegrini, di tengah juga nggak jelek lah untuk levelnya Serie A. Ya ada Matic, ada Cristante dan lain-lainnya lah. Nah kedepannya gimana ya, nggak tahu. Balik ke yang gue bilang tadi, mungkin selama Mourinho masih main gini-gini aja nggak akan kemana-mana. Dan ya harus berubah dari segitu. Bisa mungkin nanti ambil pelatih yang karakternya atau filosofi nyerang, kayak kan sekarang banyak mungkin pelatihnya yang dari Spanyol, dari Jerman, sekarang Belanda juga udah mulai sih. Belanda kan ada beberapa yang cukup bagus kayak Arne Slot, terus yang itu sempat dipecat Ajax, gue lupa namanya siapa, yang dari Liga Belgia kalau nggak salah, gue lupa. Pelatih kayak gitu yang
masih fresh, masih punya filosofi menyerang, mungkin coba ambil pelatih kayak gitu, ditambah dengan transfer yang cocok. Nah, transfer yang cocok gimana? Ya lu sesuaikan dengan pelatihnya mau apa. Transfer Abraham sebenarnya bagus. Dia kan masih di usia yang muda ya, mungkin 24 tahun kalau nggak salah sekarang umurnya. Jangan perlu ngambil pemain tua semua. Ngambil buangan nggak apa-apa, asalkan bisa kasih kontribusi kayak Dybala, isu kayak Wijnaldum sekarang udah balik ya ke mana, ke PSG. Ya intinya kalau mau Roma naik lagi ya, pelatih harus punya filosofi yang jelas, manajemen harus mensupport pelatih tersebut, pemainnya harus paham dengan filosofi yang diinginkan. Dan ya mungkin nggak juara, cuman dasar fondasinya itu udah dibentuk di situ. Main nyerangnya yang nggak juara nggak akan menang tiap match juga, pasti ada kalanya. Cuman membuat dasar sih itu dulu baiknya ya buat gue sih. Ya oke, itu ya paling seputar Roma. Mungkin besok nggak tahu sih bikin video apa lagi, kita lihat nanti aja. Thank you.